Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Yogyakarta, kesana naik kereta api. Kini sudah giliran kita, kelompok 5 yang akan presentasi. Pasar dalam ekonomi Islam. Pasar secara umum adalah sebuah mekanisme pertukaran produk baik berupa barang maupun jasa yang alamiah. Mekanisme pasar merupakan terbentuknya interaksi antara permintaan dan penawaran yang hendak memastikan tingkat harga tertentu. Dalam ekonomi Islam, pasar merupakan perpaduan antara negara, konsumen, dan produsen yang berada dalam keseimbangan dan tidak boleh ada dikotomi atau subordinat di antaranya, sehingga yang satu lebih dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Artinya, pasar bebas dalam menentukan cara-cara produksi dan distribusi, namun tetap harus sesuai dengan syariat Islam dan bebas dalam penentuan harga. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Konsep dan mekanisme pasar dalam sistem ekonomi Islam pada dasarnya dibangun berdasarkan atas kebebasan, yaitu kebebasan individu untuk melaksanakan transaksi barang dan jasa. Islam tidak menganut harga berdasarkan pasar secara bebas, namun akan melakukan intervensi ketika terjadi monopoli harga di pasar, karena pada prinsipnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Hal ini didasarkan pada surat An-Nisa ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Berdasarkan persaingan sehat, mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan atau monopoli. Monopoli dapat diartikan setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak. Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas. Keterbukaan. Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Keadilan. Mekanisme pasar dalam ekonomi Islam harus mengedepankan prinsip keadilan dalam setiap transaksi ekonomi. Hal ini berarti bahwa setiap pihak harus mendapatkan keuntungan yang adil dan tidak merugikan pihak lain. Kemaslahatan umum. Mekanisme pasar dalam ekonomi Islam harus mengedepankan kemaslahatan umum dan bukan hanya kepentingan individu atau kelompok. Hal ini berarti bahwa setiap transaksi ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Barang halal. Mekanisme pasar dalam ekonomi Islam hanya mengizinkan perdagangan barang yang halal dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah Islam. Perlindungan konsumen. Mekanisme pasar dalam ekonomi Islam harus memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik-praktik yang merugikan, seperti penipuan, pemalsuan, dan penjualan barang palsu. Mekanisme pasar menurut pandangan Islam. Mekanisme pasar pada masa Rasulullah. Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat beliau serta kalangan muhajirin berhijrah ke Madinah, kedudukan Rasulullah beralih menjadi pengawas pasar ataupun al-muhtasib. Beliau mengawasi jalannya mekanisme pasar di Madinah serta sekitarnya supaya senantiasa berlangsung secara Islami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghargai harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar sebagai harga yang adil. Seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar, yaitu hanya karena pergeseran permintaan dan penawaran. Namun, pasar di sini mengharuskan adanya moralitas dalam aktivitas ekonominya, antara lain persaingan sehat dan adil, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Jika nilai ini ditegakkan, maka tidak ada alasan dalam ekonomi Islam untuk menolak harga yang terbentuk oleh mekanisme di pasar. Mekanisme pasar menurut Abu Yusuf. Dalam bukunya Al-Kharaj,
membahas tentang perpajakan, anggaran negara, dan juga membicarakan beberapa prinsip dasar mekanisme pasar yang dijadikan pedoman-pedoman kekhalifahan Harun al-Rasyid di Baghdad. Ia merumuskan bekerjanya hukum permintaan dan penawaran pasar dalam menentukan tingkat harga, tapi harga bukan cuma ditentukan oleh penawarannya, namun juga dalam permintaan harga barang tersebut. Bahkan Abu Yusuf mengindikasikan terdapatnya variabel-variabel lain yang juga ikut mempengaruhi harga, misalnya jumlah uang beredar, penumpukan, atau penimbunan suatu barang atau lainnya. Pada dasarnya, pemikiran Abu Yusuf ini merupakan hasil observasi terhadap fakta empiris. Seringkali terjadi melimpahnya barang, ternyata diikuti dengan tingginya tingkat harga, sementara kelangkaan barang diikuti dengan harga yang rendah. Evolusi pasar menurut Al-Ghazali. Secara eksplisit, Al-Ghazali mengaitkan seluruh aktivitas ekonomi dengan moral, serta akhlak yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Dalam karyanya, Ihya al-Ulumuddin membahas topik ekonomi, termasuk pembahasan tentang pasar. Dalam magnum opusnya, ia telah membicarakan barter dan permasalahannya, pentingnya aktivitas perdagangan dan evolusi terjadinya pasar, termasuk bekerjanya kekuatan permintaan dan penawaran dalam mempengaruhi harga. Harga bisa diturunkan dengan mengurangi permintaan. Pemikiran Al-Ghazali tentang hukum penawaran dan permintaan mempunyai pengetahuan tentang konsep elastisitas permintaan. Ia menyatakan bahwa mengurangi margin keuntungan dengan mengurangi harga akan menaikkan volume penjualan, sehingga akan terjadi peningkatan laba. Al-Ghazali menyadari permintaan harga inelastis ialah kebutuhan pokok, sehingga laba harus seminimal mungkin untuk mendorong perdagangan makanan karena dapat terjadi eksploitasi lewat penerapan tingkatan harga serta laba yang berlebihan. Pasar menurut Ibnu Taimiyah. Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar dicurahkan melalui bukunya yang sangat terkenal, yaitu Al-Hisbah fil Al-Islam dan Majmu' Fatawa. Pandangan Ibnu Taimiyah mengenai hal ini sebenarnya berfokus pada masalah pergerakan harga yang terjadi pada waktu itu, tetapi ia letakkan dalam kerangka mekanisme pasar. Secara umum, ia menunjukkan the beauty of market, keindahan mekanisme pasar sebagai mekanisme ekonomi di samping segala kelemahannya. Dalam fatwanya, Ibnu Taimiyah juga memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan tingkat harga, yaitu keinginan orang terhadap barang seringkali berbeda-beda, jumlah orang yang meminta, kuat atau lemahnya kebutuhan terhadap barang, harga juga akan bervariasi menurut kualitas pembelian barang tersebut. Tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis uang pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual-beli. Tujuan dari suatu transaksi harus menguntungkan penjual dan pembeli. Menurut Ibnu Taimiyah, terdapat beberapa syarat atau kondisi agar pasar menjadi sehat, yaitu larangan dalam hal pemaksaan orang untuk menjual barang yang tidak diharuskan untuk menjualnya atau sebaliknya, larangan kolusi antara pembeli dan penjual, melarang pemalsuan produk serta penipuan pengapasan produk untuk dijual, standarisasi izin dalam jual beli, menentang peraturan yang berlebihan ketika kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif dengan tetap memperhatikan pasar tidak sempurna. Mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun dibagi menjadi dua macam, yaitu barang kebutuhan pokok apabila suatu kota tumbuh serta populasinya meningkat hingga persediaan pengadaan barang kebutuhan pokok melebihi kebutuhan sehingga penawaran bertambah dan dampaknya harga jadi turun. Barang mewah permintaannya akan bertambah sejalan dengan perkembangan kota serta gaya hidup, akibatnya harga barang mewah menjadi naik. Ibnu Khaldun sangat menghargai harga yang terjadi dalam pasar bebas, namun tidak mengajukan saran kebijakan pemerintah untuk mengelola harga dan lebih memfokuskan kepada faktor yang mempengaruhi harga. Kekuatan pasar dalam Islam. Kekuatan pasar adalah kekuatan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkat harga dalam suatu kegiatan perdagangan tanpa adanya pengaruh dari pemerintah. Cara membangun kekuatan pasar dalam ekonomi Islam, yaitu dengan membangun karakteristik politik ekonomi Islam yang memanusiakan manusia, di mana adanya jaminan pemenuhan kebutuhan primer serta pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup dalam masyarakat tertentu yang memiliki gaya hidup yang khas. Pengaturan kepemilikan. Konsep kepemilikan dalam Islam terbagi menjadi tiga, yaitu milik pribadi, milik umum, milik negara. Menggunakan mata uang yang tahan krisis.
Mata uang dengan standar emas perak memiliki nilai tukar yang stabil dan tahan terhadap inflasi. Mata uang kertas yang saat ini digunakan tidak berbasis emas dan perak. Akibatnya, dunia sangat rawan mengalami pelemahan nilai tukar. Nilai uang terus melemah dari waktu ke waktu. Dunia mengalami inflasi tanpa henti. Dalam Islam, mata uang wajib berstandar emas dan perak. Pasar yang berbasis sektorial. Ekonomi Islam adalah perekonomian yang berbasis sektorial. Islam tidak mengenal sektor non-real seperti yang ada dalam sistem ekonomi kapitalis. Islam memandang kegiatan ekonomi hanya terdapat dalam sektorial, seperti pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Dari sektor inilah kegiatan ekonomi didorong untuk berkembang maju. Kekuatan pasar ekonomi Islam mencakup berbagai aspek. Beberapa poin kunci yang menunjukkan kekuatan pasar dalam ekonomi Islam yaitu prinsip keadilan. Ekonomi Islam menekankan keadilan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya. Prinsip ini memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi dan bahwa redistribusi kekayaan dilakukan secara adil. Transparansi dan etika bisnis. Islam mendorong transparansi dan etika bisnis yang tinggi, praktek bisnis yang adil, jujur, dan transparan. Larangan riba. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dan bunga. Larangan ini mendorong pembiayaan berbasis profit sharing dan praktek keuangan yang lebih adil. Pembagian risiko. Konsep bagi hasil juga mendorong pembagian risiko antara pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi. Ini memungkinkan masyarakat untuk berbagi risiko secara lebih adil dan mendorong kemitraan yang seimbang. Pemberdayaan ekonomi. Ekonomi Islam mendorong pemberdayaan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk yang kurang mampu. Sistem ini memberikan perhatian khusus pada kesetaraan peluang dan pemberdayaan ekonomi bagi semua individu. Prinsip universal, integratif, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal. No one left behind. Pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Ekonomi Islam menekankan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Prinsip-prinsip ini membantu dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan mengutamakan keadilan dan pembangunan yang berkelanjutan, ekonomi Islam memiliki potensi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Kekuatan pasar ekonomi Islam yang terletak pada kemampuannya untuk menyediakan kerangka kerja yang adil, berkelanjutan dan beretika bagi aktivitas ekonomi yang dapat menghasilkan manfaat bagi individu, masyarakat, dan lingkungan secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan Sustainable Development Goal sebagai gerakan bersama untuk memastikan semua orang hidup lebih baik pada tahun 2030. Regulasi harga yang adil. Harga adalah elemen yang penting karena bertindak sebagai ukuran nilai dan mekanisme harga yang merupakan dasar dari fungsi pasar. Islam menggunakan mekanisme pasar sebagai penentu harga utama dan berkonsentrasi untuk mencapai kepatuhan hukum syariah. Untuk melindungi pasar serta harga dibentuk oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan harga pasar dalam Islam mempertimbangkan beberapa hal. 1. Kondisi pasar yang kompetitif mendorong segala sesuatunya menjadi terbuka. 2. Produsen dilarang melakukan praktek perdagangan demi keuntungan pribadi dengan cara memberhentikan pedagang di pinggir jalan sebelum mengetahui harga yang berlaku di pasaran. 3. Monopoli dan oligopoli tidak dilarang keberadaannya selama mereka tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal. 4. Islam melarang untuk bertindak curang. 5. Islam melarang menyembunyikan cacat barang demi untuk mendapatkan harga yang tinggi. Ekonomi Islam menegaskan bahwa mekanisme pasar dan penetapan harga perlu diatur untuk menegakkan keseimbangan pasar dan keadilan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat di pasar. Harga wajar dan fair adalah harga yang diperoleh berdasarkan kekuatan penawaran dan permintaan. Faktor yang dapat mempengaruhi permintaan serta berpengaruh terhadap harga adalah adanya keinginan masyarakat terhadap barang dengan jenis yang berbeda, jumlah para pembeli dan peminat suatu barang, besar atau kecilnya tingkat kebutuhan terhadap suatu barang, kualitas para pembeli seperti pembeli terpercaya dalam melunasi utang mendapatkan harga yang lebih rendah daripada pembeli yang suka mengulur-ngulur pembayaran utang, jenis mata uang yang digunakan dalam transaksi, ada tidaknya persediaan barang di pasar, dan besar kecilnya biaya atau modal yang dikeluarkan produsen atau penjual.
Manakala terjadi tindakan-tindakan yang bersifat zulm sehingga terjadi distorsi pasar atau harga tidak berada pada titik keseimbangannya, pemerintah sangat berperan untuk mengambil kebijakan berupa penetapan harga dengan melihat faktor-faktor penyebab terjadinya distorsi tersebut dan mengembalikan harga pada titik keseimbangannya. Menurut Ibnu Taimiyah, negara atau pemerintah juga bertanggung jawab untuk mengontrol nilai tukar, mata uang asing dan mata uang lokal. Hal ini dilakukan untuk mengawasi penurunan nilai uang agar tidak terjadinya ketidakstabilan ekonomi. Fungsi dasar dari regulasi harga yaitu harus menunjukkan fungsi ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan relokasi sumber daya ekonomi. Harus menunjukkan fungsi sosial dalam memelihara keseimbangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin. Harus menunjukkan fungsi moral dalam menegakkan nilai-nilai syariah Islam, khususnya yang berkaitan dengan transaksi ekonomi misalnya kejujuran, keadilan, dan kemanfaatan. Studi kasus. Minyak goreng merupakan salah satu komoditas yang sangat penting dibutuhkan sehari-hari. Seperti yang pernah kita alami di mana harga minyak goreng kemasan 2 liter pada tahun 2021 adalah Rp28.000 di pasaran, memasuki awal tahun 2022 kemarin, minyak goreng mengalami kelangkaan akibat tidak tersedianya stok barang. Meski stok berkurang, permintaan pasar tetap ada dan justru meningkat. Akhirnya mereka makin sulit ditemukan. Beberapa konsumen mulai membeli minyak goreng dalam jumlah banyak untuk disimpan jika ada kesempatan. Saat produsen melihat peningkatan permintaan disertai kelangkaan barang, tentu mereka akan berani memberikan harga penawaran paling tinggi. Alhasil waktu itu, harga minyak goreng kemasan 2 liter melonjak hingga Rp40.000. Kelangkaan minyak goreng disebabkan oleh 1. Harga CPO dunia meningkat, di mana disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya dipicu oleh perang Rusia-Ukraina. 2. Permintaan minyak nabati semakin meningkat setelah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan protokol kesehatan COVID-19 mulai longgar. 3. Penerapan kebijakan B30. Kebijakan ini mewajibkan para perusahaan bahan bakar minyak di Indonesia untuk mencampur bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 70% dengan biodiesel sebanyak 30%. Dan terakhir, banyak pekerja kasar pada sektor logistik terkena PHK karena dampak dari pandemi COVID-19 yang menyerang stabilitas perusahaan-perusahaan logistik, sehingga menyebabkan kekurangan tenaga kerja. Akhirnya, untuk mengontrol harga di pasaran, pemerintah menetapkan kebijakan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng kemasan premium 1 liter di angka Rp14.000. Minyak goreng kemasan seharga Rp13.500 per liter, minyak goreng curah Rp11.500 per liter. Maka dapat disimpulkan jika suatu negara menginginkan adanya suatu ekonomi yang sehat dan stabil, maka aspek penegakan keadilan adalah suatu aspek yang sangat krusial untuk dipenuhi. Suatu pasar tidak mungkin akan sehat apabila di dalamnya terjadi tipu-menipu antar komponennya. Pasar yang tidak sehat akan menyebabkan adanya high cost ekonomi yang kemudian akan menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, di dalam perekonomian sangat penting terciptanya suatu keadilan agar tidak terjadi saling eksploitasi di dalamnya, terciptanya kepastian dan kestabilan dalam perekonomian, serta supaya ekonomi berjalan secara efisien. Harga yang adil dapat diwujudkan dalam mekanisme pasar yang sesuai dengan tuntunan syariah Islam guna menggapai hubungan muamalah yang baik dan mencari ridha Allah demi mewujudkan kemaslahatan hidup bersama, di samping juga untuk mewujudkan kesejahteraan individu. Gadis kecil berambut poni, mungkin asalnya dari Banyuwangi. Presentasi kami cukup di sini. Jika rindu, silakan berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.